Semoga ilmu yang kita dapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang pentingnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Fahima Alia. Halo, perkenalkan nama saya Naksya Fazura Juliana Putri. Halo, nama saya Debbie Kardasi Hombing. Halo, nama saya Ika Ramadhan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan judul materi kita, yaitu tentang pentingnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari judulnya, kita akan membahas tentang definisi dari sampah. Sampah merupakan ancaman yang sangat serius bagi masyarakat karena membuang sampah itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini karena adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Bagi pelaku kejahatan yang berdampak kerusakan lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia akan diberi sanksi berupa kurungan penjara selama 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Jadi dalam hal sekecil membuang sampah aja kita bisa terkena kurungan penjara dan denda sebesar 50 juta. Oke, pengertian sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya menurut Chandra 2006. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah menurut Sucipto 2012 itu ada 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yaitu kalau sampah organik itu ialah sampah yang mudah terurai. Jika sampah anorganik itu adalah sampah yang bisa kita daur ulang. Oke, masuk ke sumber sampah. Jadi sumber-sumber sampah itu bisa dari pemukiman penduduk, sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan, sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah, sampah dari industri, dan sampah dari pertanian. Oke, di sini dampak sampah itu ada 2, yaitu dampak terhadap kesehatan dan dampak terhadap lingkungan. Yaitu kalau terhadap kesehatan mungkin bisa terkena penyakit-penyakit kulit jika banjir mungkin, terus bisa kena penyakit pada pernapasan juga. Jadi kalau di lingkungan bisa banjir, bisa lingkungan juga jadi kotor, jadi terkena demam berdarah. Jadi kalau sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sampah itu ada 10, yaitu jumlah penduduk, sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai, pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali, faktor geografis, faktor waktu, faktor sosial, ekonomi dan budaya, faktor musim, kebiasaan masyarakat, kemajuan teknologi, dan jenis sampah. Oke, di sini yang dapat kita lakukan itu adalah penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang dilakukan dengan menyebar pesan, memahami keyakinan, sehingga masyarakat tidak hanya sadar, tahu dan mengerti, akan tetapi juga mau dan bias melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Petugas penyuluhan kesehatan di samping harus menguasai ilmu komunikasi, juga harus menguasai pemahaman yang lengkap tentang pesan yang disampaikan. Jadi sebelum kita melakukan penyuluhan itu, kita juga harus tahu pesan-pesan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa sadar dalam menjaga lingkungan di sekitar kita. Itu menurut
Azwar 1983 dan Maulana 2009. Oke, tahapan penyuluhan yang bisa kita lakukan kepada masyarakat itu ada 4. Itu menurut Susilo 2011. Yang pertama itu adalah tahap sensifikasi, tahap publisitas, tahap edukasi, dan tahap motivasi. Oke, sekian materi yang bisa saya paparkan. Apabila ada pertanyaan, saya akan membukanya. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Baik, pada saudara Fahimah bisa jelaskan? Mengapa menurutmu kesadaran masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan sangat penting? Baik, saya akan mengulang pertanyaannya. Pertanyaannya ialah mengapa menurutmu kesadaran masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan sangat penting? Oke, jadi gini, kenapa kesadaran masyarakat itu perlu? Karena kalau kita tidak memberitahu kepada masyarakat dalam membuang sampah, itu akan berdampak pada lingkungan yang mungkin mereka nggak akan tahu akibat yang akan ditimbulkan itu apa. Mungkin dengan mudah mereka akan membuang sampah sembarangan, tapi mereka nggak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi apabila dibuang sampah. Mungkin kalau masyarakat nggak tahu buang sampah di parit itu apa yang terjadi, cuma asal buang aja gitu. Yang penting sampah ini bisa dibuang dan nggak akan timbul bau pada diri dia. Tapi dia nggak tahu kalau hujan itu apa yang terjadi, bisa aja banjir, terus nyamuk pada di situ semua, terus masyarakat kan bisa terkena demam berdarah. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan lain? Baik. Pertanyaannya, apakah Anda dapat menyebutkan 3 langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam membuang sampah dengan benar? Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebelum itu saya akan membacakan pertanyaannya kembali. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dapat menyebutkan 3 langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam membuang sampah dengan benar? Oke. Di sini ada 3, yaitu yang 3 langkah yang mungkin saya bisa jelaskan. Yang pertama itu ada pemilahan sampah. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita pilah dulu sampahnya. Jadi kalau sekarang itu kan udah ada yang bisa kita tahu ada bank sampah. Jadi kalau sampah itu kita bikin organik dan organik. Jadi kalau sampah dari sisa makanan itu bisa untuk pupuk-pupuk. Kalau misalnya kita mungkin ada tanaman-tanaman, itu kan bisa kita buat jadi pupuk juga. Itu kan mengurangi kita pemakaian bahan kimia pada tanaman yang akan kita tanam. Juga pada kalau organik itu kan sampah-sampah yang bisa kita daur ulang. Jadi kita bisa meletakkan sampah yang bisa kita daur ulang itu ke bank sampah. Itu akan menghasilkan uang yang memang susah untuk kita dapatkan dari hal-hal yang sangat kecil. Terus yang kedua itu adalah edukasi. Jadi kita memberitahu kepada masyarakat juga bahwa sampah-sampah itu perlu kesadaran bagi masyarakat, karena mereka itu harus tahu segala dampak yang akan terjadi apabila kurangnya kesadaran dari masyarakat. Kalau yang ketiga, praktik 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Jadi kita harus tahu cara-cara untuk menerapkan 3R itu di lingkungan rumah kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kayak mengurangi penggunaan barang-barang yang sekali pakai, jadi kayak plastik itu kan sekali pakai aja terus buang, yang itu memang untuk hancurnya itu sangat-sangat lama. Terus yang kedua, manfaatkan kembali barang-barang yang akan kita pakai dan daur ulang sampah yang dapat didaur ulang, seperti yang tadi menaruhnya ke bank sampah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan lagi, saya akan menerimanya. Baik. Oke, baik, saya bertanya. Jadi pertanyaan saya ini masih menyangkut dengan pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menyadarkan sampah plastik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak.
Sebelumnya saya akan mengulang pertanyaannya kembali, yaitu bagaimana cara membangun kesadaran tentang bahaya sampah plastik. Oke, kalau sampah plastik ini mungkin sudah sangat familiar kita gunakan karena di dalam kehidupan sehari-hari kita itu masih menggunakan yang namanya plastik. Sesuatu yang berbahan plastik itu pasti masih kita gunakan kemanapun kita pergi. Jadi cara mengurangi sampah itu mungkin hal-hal sederhana yang bisa kita gunakan ialah membawa tote bag untuk belanja. Jadi kalau misalnya kita, mungkin kalau untuk di daerah-daerah kita itu mungkin masih agak susah untuk pemakaian tote bag, tapi dengan kita yang anak kesehatan ini harus pandai untuk mengedukasi masyarakat dengan kita membawa tote bag sendiri dulu awalnya, yaitu kayak misalnya kita pergi ke supermarket, itu kan pemakaian plastiknya kan sangat banyak gitu, mungkin kadang sampai berlapis-lapis. Terus juga itu lebih baik kita pakai tote bag yang harganya itu mungkin cenderung mahal, tapi kan bisa kita pakai berulang-ulang gitu. Terus kalau misalnya kita ke pasar mungkin masih banyak untuk kayak pembelian ikan gitu. Kalau untuk ikan mungkin bisa kita taruh di dalam box-box kecil. Jadi ikan itu dimasukkan ke dalam tote bag. Itu mungkin kan nggak basah juga, lagian kalaupun basah kita masih bisa mencucinya. Kalau untuk minuman mungkin daripada kita membeli air, lebih baik kita membawanya. Jadi mengurangi sampah botol-botol itu dengan membawa tumbler sendiri. Terus juga tidak menggunakan sedotan plastik. Jadi kan sekarang itu sudah ada yang namanya sedotan stainless ya. Jadi kalau bisa kita mengedukasi masyarakat juga dengan membawa sedotan stainless yang bisa kita gunakan untuk sehari-harinya dengan mengurangi sampah plastik. Terus yang keempat yaitu hindari membeli makanan dan minuman yang berkemasan plastik. Jadi kayak makanan-makanan yang memang ada kaitannya dengan plastik itu kan juga nggak bagus buat kita makan, karena makanan panas kalau diletakkan di dalam makanan plastik itu pasti zat-zat kimia yang ada di dalam plastik tersebut pasti akan keluar. Jadi itu juga nggak bagus buat pencernaan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang bisa dapat kami paparkan. Semoga ilmu yang kami paparkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.